Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia. Selamat malam untuk kalian semua yang sangat mencintai tanah air Indonesia. Presiden kita Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Turki, yaitu Pak Erdogan, di pertemuan kemarin di Bali pada hari Senin kemarin. Dalam pertemuan ini, Jokowi mendorong agar perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Turki itu mencakup kesepakatan yang primer itu perdagangan besar yang sampai 8,6 triliun. Itu segera diselesaikan. Apa kata Pak Jokowi? Kita harus instruksikan kepada para perunding agar hambatan yang ada segera dicarikan solusinya yang bisa diterima kedua belah pihak dan perjanjian segera dirampungkan. Itu kata Pak Presiden kita pada siaran pers di istana. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Erdogan ini adalah merupakan pertemuan yang menjadi sorotan publik. Selain itu, Jokowi juga menilai adanya kemajuan hubungan bilateral kedua negara dengan telah ditandatanganinya sejumlah perjanjian strategis antar pemerintah maupun antar pelaku usaha. Jadi di sini itu penguatan ekonomi. Beberapa perjanjian atau kesepakatan antara pemerintah yang ditandatangani para menteri sesaat sebelum pertemuan bilateral tersebut meliputi perjanjian di bidang pertahanan, kehutanan, kemudian lingkungan hidup, riset, kemudian teknologi dan inovasi-inovasi yang baru, serta perjanjian kerjasama pembangunan, terutama dalam pembangunan IKN. Mungkin Pak Erdogan mau berinvestasi di ibu kota Nusantara, ibu kota kita yang baru besok. Sementara kesepakatan antar pelaku usaha meliputi kesepakatan kerjasama produksi, terutama bus listrik yang ada di Indonesia antara Karsan dengan Credo Group, serta kesepakatan untuk pembangunan jalan-jalan tol, nama dalam Trans Sumatera. Pertemuan ini, Jokowi juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Turki yang telah ikut berkontribusi agar G20 tetap dapat bekerja. Terima kasih atas kehadirannya di KTT G20. Bagi Indonesia, G20 harus dapat menghasilkan kerjasama yang sangat konkret, kata Pak Presiden Jokowi. Karena apa? Karena Pak Presiden Jokowi tidak mau perpecahan dengan Presiden G20. Sebagai dua pemimpin dunia yang sama-sama menaruh perhatian, yang sangat berpengaruh kepada upaya penyelesaian konflik Rusia-Ukraina, keduanya pun juga bertukar pikiran mengenai upaya bersama untuk mencari solusi damai. Dan apalagi, ya tentu untuk mencegah dampak negatifnya secara global, khususnya terhadap keamanan pangan dan energi global. Turut hadir dalam pertemuan tersebut itu menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju, dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Bapak Erlangga, kemudian Menteri Luar Negeri yaitu Retno Marsudi, kemudian Pak Prabowo Menteri Pertahanan itu juga ikut hadir. Kemudian yang
hadir juga itu Menteri Perdagangan. Karena apa? Karena Indonesia sama Turki ini telah membentuk kesepakatan, yaitu tentang perdagangan bilateral dalam hubungan perdagangan yang nyampe 68,6 triliun. Dan itu uangnya bukan uang yang sangat kecil, itu uang yang sangat besar. Oleh karena itu, Indonesia semakin diakui di kancah internasional. Semua presiden, ketika datang presiden Amerika Joe Biden, yaitu semua presiden G20 yang lain itu tertunduk, kecuali siapa? Kecuali Pak Jokowi. Karena apa? Nyalinya Pak Jokowi ini bukan kaleng-kaleng. Nyali Pak Presiden sangat luar biasa, yang orang lain belum tentu juga mempunyai. Nah, para kadron yang ingin menghina atau yang ingin mencari-cari kesalahan Pak Presiden Jokowi, coba lihat Anda, coba lihat tadi pertemuan antara presiden-presiden yang lain. Orang-orang berkeinginan untuk bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo. Sementara Anda ini yang tidak suka, itu menurunkan hak-hak atau menurunkan wibawa Pak Presiden dengan menuduh ijazahnya palsu, kemudian kedua orang tuanya orang PKI, kemudian Pak Jokowi keturunan PKI. Kalian harus lihat ini. Indonesia melakukan kerjasama dengan presiden dengan negara-negara yang lain, khususnya di acara forum G20 yang diadakan oleh 19 negara. Oleh karena ini, saya mengajak kalian semua yang pembenci Pak Presiden Jokowi untuk melihat secara hati, jangan melihat dengan mata. Dalam kata artian, kalian harus memikirkan apa yang terjadi ketika kalian mengatakan seperti ini, melakukan tindakan seperti ini. Itu kalian harus pikirkan. Nah, di antara kesepakatan antara Indonesia dengan Turki dalam perdagangan yang nyampe 68,6 triliun ini semoga membawa Indonesia semakin maju di dalam kancah internasional. Karena beberapa hari kemarin ini atau di bulan ini itu banyak sekali agenda-agenda internasional. Contohnya SPK, kemudian G20, kemudian R20 juga kemarin, yang bertepatan di negara tercinta kita, yang sangat luar biasa, sehingga orang atau negara lain melihat ini itu mungkin iri dengan keindahan Indonesia, dengan pergerakan Pak Presiden Jokowi. Ini kan menjadi kebanggaan bagi kita semua. Semoga kalian yang menghina Pak Presiden Jokowi, agar kalian ini diberikan kesadaran lah untuk melihat situasi dan kondisi pada saat ini. Bali yang menjadi destinasi wisata yang terindah sekarang, dengan pantai-pantainya, dengan jalan tolnya, dengan bangunannya yang didesain oleh Menteri PUPR. Melalui Menteri PUPR, Pak Presiden Jokowi menginstruksikan agar pembangunan yang ada di Pulau Bali itu segera terselesaikan, segera diperindahkan, segera dipercantikkan. Agar apa? Agar para pemimpin G20 itu senang datang ke Indonesia. Tidak hanya mendengar kabar demo, kemudian aksi 411, kemudian yang paling tenar juga itu aksi 212. Aksi 212 yang kemarin juga. Itu reuni lah istilahnya mereka. Mereka tidak pernah sekolah tapi tiba-tiba reuni, ya kan, hal yang sangat lucu. Nah, ketika dengan sebab ini semoga mereka spekulasinya baiklah terhadap negara tercinta kita. Oke, saya undur diri. Begitulah kura-kura.